Ya, selamat sore dokter, selamat sore Mas sekalian. Sore ini saya akan membawakan sebuah journal reading dengan judul Modern Perioperative Practices May Mitigate Effects on Continued Smoking Among Lung Cancer Patients. Dengan introduction, jadi diketahui bahwa dari studi sebelumnya bahwa dibandingkan dengan non-smokers, active smokers ini yang menjalani pembedahan itu adalah populasi yang rentan terhadap resiko adanya postoperative pulmonary complication atau yang di sini disingkat PPC, yaitu termasuk pneumonia, surgical site infection, hospital readmission, dan increased duration of hospital and intensive care unit admission. Namun, benefit of quitting smoking, jadi keuntungan dari berhenti merokok sesaat sebelum operasi itu masih tidak jelas, dan sementara selama ini itu ahli bedah toraks itu merekomendasikan untuk berhenti merokok 1-2 bulan sebelum surgery. Nah, ini berakibat terhadap postponing atau penundaan terhadap tindakan operasi itu pada pasien-pasien yang masih aktif. Nah, ini belum ada konsensus guideline yang tersedia gitu. Jadi, goals dari jurnal ini adalah apakah delaying surgery ini masih punya benefit yang cukup pada era sekarang, di mana sekarang ini terdapat protokol ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery, dan di mana approach yang sekarang mulai meningkat itu minimal invasif, dan relevansinya adalah pada pasien-pasien yang lebih mempunyai prognosis lebih jelek. Ini mungkin dapat langsung diarahkan kepada terapi definitif radioterapi. Pada jurnal ini, populasinya adalah pasien-pasien dengan NSLC stage 1-3 yang masih merokok, dan itu diambil dari database dari Universitas Texas. Ini merupakan retrospective study, diambil datanya dari Januari 2012 sampai Desember 2017, dengan eksklusi pasien yang dengan penyakit pleural. Ini didapatkan total 1038 pasien. Kemudian untuk smoking statusnya sendiri itu dibedakan menjadi never smokers dan ever smokers. Dan ever smokers ini artinya adalah pasien-pasien yang masih merokok itu dibedakan lagi menjadi current smokers atau yang masih merokok sebelum operasi, dan former smokers ini yang sudah tidak merokok. Nah, pada grup yang never smokers itu mereka adalah mereka yang tidak pernah merokok sama sekali, tapi dengan lung cancer ini dieksklusi, jadi tidak dimasukkan ke data. Kemudian current smokers ini dibagi menjadi 5 grup yang ini nantinya akan menjadi variabel. Itu ada grup 1, itu dia berhenti merokok 1-14 hari sebelum operasi. Kemudian grup 2 ini berhenti merokok 1 bulan sebelum operasi. Grup 3 itu 1 tahun, grup 4 1-5 tahun. Kemudian grup 5 ini berhenti merokok lebih dari 5 tahun sebelum operasi. Kemudian apakah yang dinamakan protokol ERAS? Itu adalah protokol yang digunakan di University of Texas ini untuk pulmonary resection, yaitu meliputi limited period of preoperative fasting. Jadi untuk preoperative fastingnya ini juga dibatasi. Kemudian untuk pain controlnya dia menggunakan opioid. Kemudian ada menggunakan blokade intercostal nerve juga. Kemudian meminimalisir dari stay di ICU, penggunaan tubes dan lain. Kemudian yang dimaksud dari postoperative pulmonary complication atau PPC dalam jurnal ini adalah meliputi dari banyak hal, yaitu pneumonia, ARDS, jadi tidak bisa lepas oksigen, harus punya oksigen di rumah. Kemudian prolonged air leak, atelektasis, efusi pleura, pneumotoraks, reintubasi, BPF. Ini jenis BPF yang mayor yang harus dilakukan intervensi kembali. Kemudian pulmonary embolism, tracheostomy, aspiration, dan penggunaan ventilator lebih dari 48, serta respiratory arrest atau gagal nafas. Kemudian analisisnya menggunakan multivariabel. Di sini didapatkan hasil bahwa ini demografinya, jadi
dari sekian banyak tadi 1078 pasien itu didapatkan kebanyakan itu pasien sudah berhenti merokok 5 tahun. Kemudian untuk median predicted FEV1-nya itu sekitar 83 dan median DLCO-nya 79. Kemudian ini juga untuk variabelnya itu dibedakan jadi torakotomi dan minimal invasif, di mana sebagian besar menjalani torakotomi. Kemudian untuk extent of resection-nya itu ada sublobar resection, lobectomy, bilobectomy hingga pneumoctomy, dengan median estimated blood loss-nya itu 188 ml. Kemudian dari univariate analysis, ini didapatkan bahwa antara current smokers dengan postoperative pulmonary complication, di sini bisa dilihat bahwa perbedaannya tidak signifikan, bahwa antara pasien-pasien yang current smokers atau berhenti merokok 1-14 hari sebelum operasi, itu nyatanya kejadian postoperative pulmonary complication ini tidak berbeda jauh dengan pasien yang berhenti 1-5 tahun sebelum operasi. Kemudian dari multivariable logistic regression-nya ini didapatkan bahwa kejadian postoperative pulmonary complication ini punya nilai bermakna hanya pada pada variabel predicted DLCO lebih dari 80% dan EBL estimated blood loss-nya. Jadi yang lain-lain ini tidak terlalu bermakna, tidak mempunyai kaitan dengan adanya kejadian postoperative pulmonary complication. Dari sini kemudian dianalisis kembali. Ini hanya dibatasi pada pasien-pasien yang dengan stage 1 dan 2 itu dengan mendapatkan hasil yang sama. Jadi yang mempengaruhi kejadian pulmonary complication itu hanya predicted DLCO dan banyaknya blood loss durante operasi dengan nilai 0,48 dan 2 itu dengan signifikansi analisis itu kurang dari 0,005. Jadi untuk diskusinya, jadi investigasi awal itu terjadi tahun 1989 dengan report 200 pasien menjalani bypass koroner. Di sini didapatkan kesimpulan bahwa pasien yang berhenti merokok kurang dari 2 bulan itu mempunyai komplikasi pulmonari itu 4 kali lebih banyak daripada pasien-pasien yang berhenti merokok lebih dari 2 bulan sebelum operasi. Kemudian pada database dari Society of Thoracic Surgeon itu pada 7.000 pasien yang menjalani reseksi paru pada NSLC, ini intervalnya itu ternyata dengan jenis studi yang sama dengan jurnal ini, itu ditemukan tidak ada timing yang optimal untuk berhenti merokok. Jadi dari 2 data ini akhirnya disimpulkan bahwa penundaan waktu operasi pada pasien-pasien dengan active quitters atau yang masih merokok itu mungkin menimbulkan suatu ethical issue gitu. Nah, kemudian pada studi ini pun itu tidak mensupport bahwa menunda tindakan atau operasi pada pasien-pasien yang masih merokok itu mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan pada pasien yang sudah berhenti merokok lama. Seperti itu. Namun tobacco cessation counseling ini tetap harus dilakukan. Jadi tujuannya adalah untuk fitness for surgery dan long term benefits-nya. Jadi dia bertujuan untuk mengurangi resiko dari rekurensi dari penyakitnya itu sendiri, kemudian kejadian kanker paru yang secondary serta malignasi lain dan postoperatif komplikasi yang lain. Nah, pada studi ini itu ada beberapa limitasi, yaitu di mana studi ini merupakan studi retrospektif dengan dia merupakan experience hanya di single tertiary referral, jadi cuma 1. Kemudian dia tidak bisa mengkuantifikasi
tingkatan dari pasien-pasien yang berhenti merokok. Jadi pada pasien yang sudah berhenti merokok lebih lama itu tidak dinilai apakah ini itu improvement. Jadi sebelum dia berhenti merokok itu dia sudah berhenti merokok berapa lama itu tidak bisa dinilai. Kemudian ini juga pada jurnal ini tidak dievaluasi kejadian sequelae postoperatif yang lain. Jadi dari konklusinya ini penundaan operasi pada pasien-pasien yang belum berhenti merokok itu mungkin sebuah tindakan yang kurang etis. Kemudian tetap saja meskipun dari hasil penelitian ini tidak ada perbedaan antara berhenti merokok pada interval tertentu, namun tobacco cessation counseling ini penting untuk jangka panjang. Sekian dari jurnal ini.